Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maja Findra. Pada kesempatan ini saya akan mereview praktikum pemrograman mobile pada pertemuan 4. Untuk sekilas overview pada pertemuan 4 ini, pada pertemuan 4 ini kita diajarkan tentang intense data, lifecycle activity, dialog, pop-up comment, serta adanya penggunaan card view. Pada pertemuan keempat ini bertujuan untuk menerapkan penggunaan intense data, life cycle activity, dialog, dan pop-up comment, serta adanya penerapan card view agar dapat mencocokkan dengan desain dari Figma masing-masing. Selanjutnya untuk bab satunya kita akan membahas tentang masalah apa yang mungkin didapatkan oleh saya pada pertemuan 4 ini. Masalah yang saya hadapi adalah pada penggunaan card view. Masalahnya itu ada pada penerapan card view yang menurut saya penggunaannya ini cukup susah. Dibilang susah juga nggak susah kali, lebih ke ribet sih penggunaan card view-nya, karena penggunaan kodenya yang cukup panjang, dan ada pada penggunaan constraint layout di dalam layoutnya itu sendiri. Contoh error yang saya dapatkan sebelumnya ada pada, kita lihat di card ini, pada desain ini. Yang saya hadapi itu pada pembuatan ini, contoh itu ada tadi itu, karena awalnya itu sudah ada Android constraint layout untuk card yang pertama ini. Saya pikir bisa dilanjut untuk pembuatan card keduanya, akan tetapi kita tuh diharuskan untuk membuat card yang baru dengan constraint card yang baru lagi. Contohnya pada ini terdapat error ini, dan pada bagian bawah, karena kalau tidak membuat card baru dengan constraint card yang baru, maka elemen-elemen pada card yang kedua akan berada di layar utamanya seperti berikut. Jadi untuk melakukan perbaikannya, kita menambahkan
Android constraint lagi seperti berikut. Maka desain yang menjadi acak-acak tadi ada pada card yang kedua. Selanjutnya ada pada penggunaan intens untuk pengiriman data. Contohnya itu pada ini. Bangun ya pada ini. Mana lagi? Nah, ini. Pada intens ini kita memasukkan mengambil value dari judul dan deskripsi pada home ini. Pada sini. Kita home dulu ya. Oh ya, pada ruang sini. Salah ya. Ini untuk mengambil intens data, yaitu ada pada value judul dan deskripsi untuk halaman bangun ruang. Dan untuk menampilkannya saya menggunakan binding dengan binding judul halaman. Terus ada juga pada penggunaan judul pada search tiket dan result dari tiket. Ini untuk mengambil data dari value judul dengan tipe getString. Saya menambahkan judul. Dan ada pada ini dengan judul. Judulnya itu bisa kita tambahkan pada di sini. Kalau salah. Di sini ya. Ini tambah judul dengan menamakan intens put extra dengan nama value judul dan value-nya adalah tiket result. Contohnya itu untuk contoh pada bangun ruang itu pada sini. Nah, ini judul sini. Ini bangun ruang nih. Dengan intent put extra value yang judul, nama value yang judul, dan value dari judul itu adalah rumus bangun ruang. Dan intens menambahkan deskripsi, value itu halaman ini berisi rumus dan perhitungan bangun ruang. Selanjutnya itu ada pada dialog dan pop-up. Pada dialog dan pop-up itu pada menu home. Pada dialog dan pop-up ini saya menggunakan pada button logout. Ketika ditekan logout akan muncul pop-up apakah Anda yakin untuk logout. Jika iya, dia akan kembali ke home. Jika tidak, akan muncul seperti notif yang disebut dengan snack bar. Dan saya juga menggunakan life cycle activity pada menu logout. Jika kita logout dan mengkonfirmasi untuk logout, kita tidak akan bisa kembali ke menu home. Itu ada pada login, main activity, dan saya melakukan untuk finish. Selanjutnya pada card view saya menggunakan pada activity ticket search seperti ini. Pada desain ini adalah pada menu pencarian tiket dengan ini tujuan, ini asal, ini tujuan, ini date, dan
berapa kursi yang akan kita gunakan. Di sini terdapat beberapa card, yaitu 1, 2, 3, 4 card yang saya gunakan. Untuk pembuatan card ini lumayan lama dan lumayan pusing, karena pada desain Figma saya tuh ini karena pada desain Figma saya tuh terdapat penggunaan banyak dari card seperti ini. Contohnya nih, pada desain ini menggunakan card dalam card dan dalam card juga, mungkin seperti itu. Nah, sekian mungkin kita mulai dari review dari hasil pertemuan keempat ini seperti berikut. Kita refresh dulu. Seperti ini. Nah, mungkin kita untuk login. Coba login. Ini terdapat 4 tombol yang ditambahkan. Contoh kita ke bangun ruang. Nah, pada judul rumus bangun ruang ini menggunakan intense data, dan juga selama ini deskripsi ini selama ini berisi rumus dan perhitungan volume ini menggunakan intense data. Contoh itu kita buat 10 mungkin volume, maka volume balok adalah 1000. Selanjutnya itu pada tiket search seperti ini. Ini belum saya buat dengan menggunakan plain text, karena pembuatan cardnya yang cukup ribet dan membuat error dan pusing beberapa. Ini juga menuju ke halaman search seperti ini. Nah, ini akan menampilkan tiket-tiket yang kita cari sebelumnya. Selanjutnya itu ini juga bisa. Selanjutnya itu ada penggunaan life cycle activity dan penggunaan dialog pop-up comment. Contoh itu pada logout, ketika menekan atau mengklik logout ada pop-up comment atau dialog konfirmasi logout. Apakah Anda yakin ingin logout? Kita coba untuk batal dulu, maka akan muncul snack bar logout dibatalkan. Selanjutnya jika kita konfirmasi untuk logout, maka akan menuju ke halaman login. Dan ini, nah, maka kita tidak bisa lagi ke menu home-nya. Nah, logout menu home, tidak bisa menu home. Itu penggunaan dari life cycle activity. Mungkin sekian dari review praktikum pertemuan 4 pemrograman mobile. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.